Halo semuanya, nama saya Henry Hernando. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ide saya dalam pengaturan sistem rekam medis, yaitu mengimplementasikan Enterprise Resource Planning ke dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi. Sebelum kita mulai ke dalam intinya, gimana implementasinya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning sendiri memiliki pengertian sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Contohnya seperti perusahaan pasti memiliki beberapa departemen. Nah, keselarasan data di dalam suatu perusahaan itu sangatlah penting untuk jalannya perusahaan ke depannya. Maka dari itu digunakan ERP ini untuk menselaraskan data dari setiap departemennya. Nah, jika kita melakukan ERP dimasukkan ke dalam rumah sakit seperti yang akan kita lakukan sekarang, itu akan menjadi Hospital Management System yang di sana nanti akan mengatur berbagai departemen yang ada di dalam rumah sakit. Nah, nanti ERP ini akan kita masukkan ke dalam CWPT, yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi yang menjadi bagian dari rekam medis. Maka kita harus mengenal dulu rekam medis itu apa. Nah, rekam medis sendiri adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, rekam medis ini ada 4 jenis, yaitu rekam medis gawat darurat, terus rekam medis pasien dalam keadaan bencana, rekam medis pasien rawat jalan, dan rekam medis pasien rawat inap. Nah, untuk CPPT sendiri itu adalah jenisnya rekam medis pasien rawat inap, seperti itu. Nah, selanjutnya catatan perkembangan pasien terintegrasi itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya sama rekam medis? Nah, CPPT ini itu lebih spesifik dalam penulisannya, karena untuk dikhususkan di rawat inap. Nah, seperti itu. Nah, untuk definisinya, CPPT adalah catatan perawatan yang dimiliki oleh pasien secara terintegrasi selama mendapatkan asuhan keperawatan di rawat inap. Sebenarnya tidak hanya untuk keperawatan, untuk asuhan-asuhan lain seperti dari farmasi dan juga dari beberapa laboratorium itu juga termasuk ke dalam CPPT ini. Nah, di dalamnya overview-nya terdapat identitas pasien, terus ada jam pemberian asuhan, terus ada keterangan yang dilakukan, terus nama, tanda tangan yang orang yang memberi asuhan, mau itu perawat ataupun dokter. Nah, dan juga ada tanda bukti berupa tanda tangan, sehingga pada saat nanti melakukan administrasi itu pasien juga bisa mengetahui kalau misalnya apakah benar yang saya sudah terima ini saja dan saya yang di charge ini aja, kayak gitu. Nah, untuk isinya sendiri, penulisannya itu ada sistematika namanya SOAP. Nah, untuk SOAP sendiri, mari kita lihat isinya apa aja sih SOAP itu. Nah, ini adalah contoh dari catatan perkembangan pasien terintegrasi ya. Ada 5 kolom, tanggal, jam, terus pada profesi, siapa yang memberi asuhan, terus ada hasil pemeriksaan itu dituliskan secara SOAP, terus ada instruksi, selanjutnya ada review. Nah, SOAP itu tuh apa sebenarnya? SOAP itu adalah singkatan. S ini menunjukkan gejala, keluhan yang disampaikan oleh pasien atau keluarga. Misalkan dari anamnesis pertama, misalkan ada nyeri, terus habis itu ada sakit perut dan sebagainya. O ini adalah pengukuran atau observasi oleh tenaga kesehatan, yaitu dari alat-alat vitalnya seperti skala nyerinya sampai berapa, terus ditensi, terus diukur nadinya, tekanan darahnya, terus habis itu dilakukan oksigen dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang A adalah penilaian apoteker terhadap masalah yang dihadapi pasien terkait penggunaan obat. Nah, ini ada
obat apa saja yang sudah digunakan dan sebagainya. Dan misalkan kira-kira dari apoteker tuh kira-kira si pasien ini kenanya apa, seperti itu. Nah, dan P itu adalah rencana dari terapinya. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya dan butuh berapa lama, seperti itu. Nah, dari CPPT ini sangat penting karena untuk kedua belah pihak, rumah sakit maupun pasien, agar pasien juga tahu apa yang sudah diberikan oleh dokter dan sudah diberikan oleh perawat dalam masanya rawat inap. Selain untuk dari tadi charge dari untuk administrasi, dia juga bisa tahu untuk sejarah jika dia ke dokter selanjutnya, seperti itu. Kayak seperti riwayat lah ya, riwayat rekam medis dia, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam ide saya, yaitu untuk menyatukan ERP dengan CPPT. Nah, di sini terlihat ada 5 tujuan. Ini adalah 5 tujuan ide saya mencampur ERP ke dalam CPPT. Sebenarnya ini sangat terkait satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan tujuannya untuk memudahkan proses pencatatan CPPT karena dilakukan secara online. Nah, ini sangat memudahkan karena kalau misalkan berbasisnya online, dimanapun pasien dan perawat juga bisa mengakses ERP ini untuk mencatat dari CPPT. Nah, jadi tidak usah menunggu, misalkan di dalam satu departemennya hanya ada 3 komputer dan 3 komputernya penuh semua. Nah, jadi karena ini bisa diakses secara online, jadi dia bisa langsung mengupdate situasi pasiennya saat itu juga, saat dia lagi melakukan pemeriksaan, seperti itu. Nah, jadi bisa mempercepat dari pencatatan CPPT ini, dan untuk mengatasi dari keterbatasan sarana juga. Nah, karena itu dilakukan online, jadi diharapkan kita mencapai tujuan yang kedua, yaitu menghasilkan rekam medis pasien rawat inap dengan informasi yang lengkap dan kalau bisa real time. Nah, di sini itu masih menjadi kelemahan Indonesia, karena di Indonesia untuk catatan rekam medis ternyata saya lihat dari beberapa jurnal ternyata masih kurang, karena masih ada data-data yang hilang. Misalkan ada rekam medisnya tapi CPPT rawat inapnya tidak ada, seperti itu. Nah, ini diharapkan dengan ERP CPPT ini itu bisa melengkapi data-data yang seperti itu. Nah, dari tujuan kedua nyambung ke tujuan ketiga, yaitu menciptakan data pasien yang terintegrasi pada tiap departemen rumah sakit. Nah, setidaknya dalam satu departemen, yaitu misalkan ini departemen rawat inap, itu sudah cukup baik. Maka untuk diharapkan untuk departemen-departemen yang lain mungkin bisa mereplikasi cara ini, sehingga mereka juga bisa mendapatkan data yang terintegrasi yang lebih yang baik, dan akhirnya bisa menyatukannya jadi satu database yang cukup besar untuk tiap pasiennya, seperti itu, sehingga memudahkan juga untuk mengambil keputusan bagi para expert untuk mengambil keputusan memberikan obat atau memberikan terapi yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, sehingga menjadi lebih akurat dan sedikit kesalahan yang diberikan, karena misalnya ada alergi atau apa, banyak dokter yang tidak tahu, sehingga saat diberikan pasien juga belum tentu tahu, jadi bisa salah sehingga fatal akibatnya, seperti itu. Nah, diharapkannya juga ini menjadi optimalisasi sumber daya manusia di rumah sakit. Nah, misalkan dari shift itu bisa shiftnya, misalkan dari perawat biasanya langsung shift siang, dari pagi sampai siang, itu misalkan dari jam 9 sampai jam 10 itu ada 5 orang, padahal dia hanya mengawasi 3 pasien, dan itu waktunya misalnya terlampau 15 menit. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti misalkan dengan adanya ERP ini bisa didapatkan jadwal yang ideal, sehingga untuk jumlah dari pekerjanya pun bisa dioptimalisasi gitu.
Sehingga jika kelebihan pekerja bisa dipindahkan ke departemen lain yang lebih membutuhkan. Nah, selanjutnya yang pastinya kita harapkan dengan ERP di CPPT ini yaitu seperti yang tadi saya bilang, untuk para expert dan para ahli serta dokter, laboran, sehingga bisa memberikan pasien pelayanan yang lebih akurat dari keadaan medis pasien tersebut. Karena dibantu dari CPPT yang sudah ada dan rekam medis dari beberapa rekam medis seperti rawat jalan, terus ada seperti rawat inap yaitu CPPT ini, dan juga ada dari rekam medis dari gawat darurat. Nah, itu nanti dicampur dan menjadikan rekam medis yang utuh seperti itu, sehingga pemberi layanan dapat memberi layanan dengan lebih akurat kepada setiap pasiennya. Nah, selanjutnya di dalam implementasi dari ERP ke dalam CPPT dibutuhkan beberapa stakeholder di sini. Nah, di sini saya menempatkan perawat sebagai main actor karena kita tahu bahwa untuk rawat inap yang selalu ada di daerah rawat inap adalah perawat. Nah, dan perawat juga bertugas untuk mengecek kita jika mengecek pasien rawat inap dalam interval waktu tertentu seperti itu. Nah, jadi di sini saya menempatkan perawat sebagai main actor-nya. Nah, perawat ini bertugas untuk menerima pasien rawat inap, misalkan kasur masih ada atau tidak ada, nah dan sebagainya. Selanjutnya ada penjadwalan. Nah, penjadwalan di sini itu penjadwalan apa? Yaitu penjadwalan dari pengecekan pemeriksaan untuk setiap pasiennya. Nah, ini diharapkan bisa dilakukan online juga. Jadi, misalkan waktu ini sudah terisi sama perawat A gitu misalkan. Nah, untuk yang waktu pasien yang berbeda di waktu yang sama, tidak akan ada perawat itu lagi, menggunakan perawat yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya perawat juga melakukan pemeriksaan umum dengan bisa juga bila ada keperluan bisa menghubungi dokter dan laboratorium. Nah, ini juga kita fasilitasi di ERP-nya dan tinggal kirim notifikasi. Nanti akan sampai ke dokternya. Makanya di sini dokter ada support actor, yaitu menerima laporan pasien yang dapat dari perawat tadi. Nah, selanjutnya perawat juga bertugas untuk melakukan perekaman data pasien. Nah, untuk di dokter juga ada nih di sini mengupdate kondisi pasien. Nah, tapi mengupdate kondisi pasien di sini nanti pun akan dimasukkan bersama laporan dari perawat seperti itu. Nah, saya menambahkan juga manajemen sebagai support actor di sini karena kita tahu bahwa manajemen itu membuat kebijakan dan layanan di rumah sakit dan juga membuat hospital management system itu sendiri. Nah, jadi kita bisa menempatkan manajemen sebagai support actor karena dia yang membuat ERP ini. Tapi untuk pemakaiannya lebih sering digunakan oleh perawat seperti itu. Di sini pasien hanya bertugas untuk menerima layanan kesehatan saja karena semuanya sudah dilakukan dari rumah sakit. Jadi ini sangat memudahkan pasien seperti itu. Nah, selanjutnya ada administrasi. Kenapa saya masukkan ke dalam complementary? Karena administrasi ini penting karena juga berkaitan dengan keperluan dari rumah sakit. Itu untuk mengurus bagian pembayaran layanan. Jadi dari pasien, nanti kalau misalnya dia sudah tidak rawat inap, dia tinggal ke kasir. Nanti si administrasinya ini sudah dapat rekaman medis dari pasiennya. Sebenarnya bukan rekaman medis tapi rangkuman dari rekaman medis, misalkan dia memakai obat apa saja dan layanan apa saja yang diberikan, terus pengujian laboratorium apa saja yang dilakukan dan ada harganya. Nah, nanti dari sang pasien juga dia bisa mengakses hal tersebut seperti itu. Nah, untuk bisnis sistemnya sendiri bisa kita lihat di sini, mungkin sedikit kecil. Ini terbagi menjadi 5 kolom. Kolom pertama adalah sistem, terus perawat, terus poliklinik, pasien, dan kasir. Kasir di sini administrasi. Nah, pertama sistem akan memberikan notifikasi bahwa ada yang dirawat inap. Selanjutnya akan diterima oleh perawat, lalu akan
akan direview data-datanya, selanjutnya akan diterima dan akan dilakukan penjadwalan seperti itu. Dan data-data tersebut, hasil penjadwalan itu akan masuk ke dalam database. Nah, di saat waktunya sudah pada saatnya untuk melakukan asuhan, maka akan ada notifikasi lagi untuk ke dalam departemen perawat. Nanti perawat yang ditunjuk akan melakukan eksekusi untuk memeriksa pasien, seperti itu. Nah, jika diperkirakan butuh tenaga ahli lebih, misalkan dokter atau harus cek laboratorium, maka perawat ini akan menyampaikan di ERP-nya bahwa harus ada penanganan khusus. Nah, nanti dari sistem akan memberikan langsung kepada departemen yang dituju, seperti itu. Dan misalnya kepada dokter, nanti dokter akan langsung melakukan visit dan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu catatan yang sudah dilakukan pada hari itu maka akan direkam dan dimasukkan ke dalam sistem oleh perawat, seperti itu. Hingga pasien sudah tidak dirawat inap. Nah, setelah pasien sudah tidak dirawat inap, maka data pasien akan dikirimkan ke administrasi, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.